Hi guys, how are you doing today? I hope that you're doing well and awesome. Yes, this is May 15th of the third edition of Presentation Club. Yes. Kita masih membahas tentang first impression that matters. Haha. So good ya. Seru banget setelah minggu lalu kalau teman-teman udah nonton videonya. It was um, gini, pernah gak sih lu ngerasa ya bahwa tunggu ya lampunya gue pakai oke, pernah gak sih lo ngerasa setelah lu share something gitu ya, setelah lu share sesuatu gitu terus tuh diuji gitu ya, dikalibrasi lagi oleh keadaan di sekitar lo yang membuat lo tuh harus punya integrity, artinya you have to walk the talk. Pernah gak sih kayak gitu? Gue pernah loh, gue ngalamin banget. Jadi kemarin tuh kan gue share tentang kenapa sih penting, kenapa sih kesan pertama tuh nggak pernah ingkar, ya kan, kesan pertama sering terabaikan dan sebagainya. Lalu gue teringat satu, lalu bukan teringat, jadi minggu lalunya itu gue ada presentasi ke satu perusahaan, dan perusahaan itu gue presentasi sebagai ada beberapa, ada satu project ya yang gue mau pitch sama mereka. Nah terus tiba-tiba dia telepon gitu, tiba-tiba ownernya telepon ngomong-ngomong sama saya dan dia bilang, wah saya tertarik nih dengan proposal kamu gitu, tapi wow, oke, terima kasih Pak. Terus gitu berlanjut dan sebagainya. Lalu dia bilang ada satu pernyataan gini, kalau bisa kita panjang nih kerjasamanya. Jadi kamu jangan mengecewakan saya. Kesan pertama kamu udah bagus nih, gitu. Dia bilang. Terus kayak, dek, aduh. And it happen hari Jumat. It happen hari Jumat tuh. Um, ya gue ngalamin itu sih. Jadi memang kata kuncinya adalah konsisten gitu ya. Jadi harus apa yang disampaikan itu harus konsisten. Artinya kita bicara A ya harus A gitu, buktiin. Kalau B ya B gitu ya. Dan ya seru aja gitu. Ternyata setelah ngebahas tentang kesan pertama langsung diuji gitu ya. Dan itu lalu masuk ke dalam materi yang sekarang nih, tentang kenapa kesan pertama atau first impression itu sangat-sangat penting. Why first impression matters? Karena orang akan mengingat kita kalau kita dapat membuat impresi pertama atau kesan pertama yang baik. Orang akan mengingat kita daripada orang lain yang impresinya sedikit atau kesan pertamanya tuh tidak tebal gitu ya. Saya nyebutnya tebal. Dan tidak ada impresi, tidak ada first impression at all. Jadi kita punya chance 50% nih gitu untuk mengingat. Ya. Kenapa saya bilang begitu? Karena begini, dunia kita ini selalu berkaitan erat dengan teknologi. Wah, ini orang keren nih. Terus tahu-tahu ada distraction. Ya, handphone kita mana handphone saya? Ada handphone dan segala macam. Jadi kayak, ini siapa ya? Udah lewat gitu aja. Tapi kalau kita bisa membawa diri kita dengan baik, maka presentasi kita as a presenter, sebagai seorang presenter, sebagai seorang yang punya konten, atau punya ide, dan ingin menyampaikannya, gitu ya, pasti akan diingat. Jadi itu udah setengah jalan tuh. Apalagi kalau nanti teman-teman itu membangun hubungan dengan mereka, build engagement, lalu bisa ngobrol, bisa mengutarakan ide dan hal-hal lainnya yang berhubungan dengan bisnis misalnya, atau you just want to make connection dan networking. Apapun bentuknya, kesan pertama itu penting. Nah, kenapa penting? Karena kamu membuktikan kamu tuh punya keunikan yang khusus, yang cukup. You have a sufficient unique. Ya, keunikan yang pas, gitu. Nggak terlalu lebih, nggak terlalu kurang. Ngomongin yang lebih banyak tuh yang, Pak, apa kabar Pak? Gitu ya. Terus gitu.
ini agak berlebihan ya. Nah, sufficient unique artinya tuh cukup keunikannya. Di antara banyak orang yang orang tersebut ketemu. Contoh misalnya kamu ketemu bosnya Bang BCA. Terus kamu kayak, oh Pak, luar Pak. Nggak perlu terlalu berlebihan. Ya. Cukup pakai baju yang keren, yang bisa diingat, bisa di capture sama dia. Wah, bajunya lucu nih, bajunya unik. Bisa pakai batik warna pink misalnya. Saya pernah punya batik warna pink, tapi sekarang udah nggak muat. Gedean badan saya. Atau batiknya simple, tapi motifnya menarik. Warnanya juga oke. Atau pakai jas. Kayaknya pakai jas zaman sekarang terlalu formal ya. Blazer kali ya. Terus kemeja putih atau apapun. Ciptakan aja senyaman kamu. Gitu. Dan keunikan-keunikan yang cukup itu, yang tidak berlebihan itu di skenario apapun. Artinya begini, ketemu dalam bisnis, ketemu dalam networking aja, atau cuman pengen ngobrol, dikenalin aja gitu ya. Eh, atau mau jualan gitu ya, atau apapun bentuknya gitu ya. Mulai dari bisnis sampai hanya sekedar, you know, membangun hubungan, membangun connection, itu tuh sangat-sangat berguna di skenario-skenario tersebut. Dan banyak banget pilihan skenario. Artinya begini, kalau kita udah punya first impression yang bagus gitu ya, dari mulai cara kita bicara, mannerism kita, cara kita memperkenalkan diri, gaya kita, kalau itu sudah kita ciptakan dengan baik dan kita praktekkan, menjadi sebuah keunikan yang cukup, tidak berlebih-lebihan. Tentunya untuk mencapai keunikan yang cukup, sufficient, unik, kita keluar sebentar ya. Untuk mencapai itu, kita perlu merencanakannya dan perlu ada momen-momen di mana kita gagal. Like seriously, gagal. Dan kegagalan itu yang akan membuat kita sadar bahwa ada hal-hal yang penting yang harus kita rencanakan untuk menciptakan kesan pertama kita. Banyak orang berkata bahwa kesan pertama itu personal branding. Yes, betul, bisa dikatakan seperti itu. Tapi kesan pertama itu agak outputnya. Personal branding itu adalah planning diri. Nah, jadi kalau misalnya kamu seorang sales, mau jualan gitu ya, kamu harus meninggalkan kesan pada customer kamu. Jadi ketika dia mau beli produk atau kita ada produk baru kita nawarin ke customer kita tersebut, ya pasti kan kita punya database ya. Kita pasti kan kembali lagi ke database itu kan. Nah, ketika ada keunikan tersendiri, dia ingatnya kita. Udah otomatis. Nah, ini bisa membuat mereka gitu ya, kembali kepada kita. Kalau ini konteksnya sales. Atau kalau kita punya perusahaan misalnya, kembali ke organisasi. Kita punya jasa, kembali ke apa namanya, pada kita yang memiliki jasa tersebut. Dan tentunya pada akhirnya kalau kita bicara bisnis, salesnya akan naik. Jadi gini, pesan pertama tertinggal. Oke, okay? Mungkin yang pertama dia nggak beli lantaran apapun itu ya, ide kamu gitu ya, barang, produk, jasa, mungkin yang pertama nggak dibeli. Tapi nggak dibelinya itu kenapa? Apakah karena dia belum butuh, atau karena dia memang berada di field yang sama? Saya beberapa kali ketemu ya, berada di field yang sama gitu ya, atau ada hal lain gitu. Nah, itu kan kita nggak bisa kalibrasi, kita nggak bisa ukur. Yang bisa kita lakukan adalah mereka-reka aja. Tapi intinya adalah kita harus secure. Nah, ini ya kata kuncinya lah, secure. Untuk menciptakan sufficiently unique, uniqueness, oh, no, nggak bisa, nggak bisa di paraphrase. Sufficiently unique. If you have sufficient uniqueness, nah itu bisa tuh. Sufficient uniqueness. Keunikan yang cukup.
pas gitu ya. Untuk mendapatkan itu, teman-teman harus selesai dengan diri kamu sendiri. Harus selesai. Artinya selesai itu begini. Tidak terlalu baper. Baper boleh, nggak gini. Saya selalu bilang, saya selalu belajar dari mentor saya, public speaking. Beliau mengatakan bahwa, Ruben, I do not tolerate bad. And I was like, iya juga ya, bener banget. Karena audiens kita nggak deserve bad mood. Dan ini berlaku tidak hanya kepada audiens yang nggak kenal. Orang-orang yang kita kenal pun juga begitu. Jadi kalau bad mood, pikirin baik-baik. What are you going to say? It is important that you say the thing that you need to say, sampaikan dengan baik. Nggak perlu pakai nada tinggi, nggak perlu pakai teriak-teriak. Tapi sometimes kita pun juga ngalamin ya, marah, atau tepatnya kecewa. Dan ya, jadi ada distance kita bicara. Itu tidak terhindarkan. Tapi what's next itu yang penting. Jadi teman-teman harus selesai. Yang pertama, jangan takut dinilai. Kalau bikin salah, kalau Anda berbuat salah, ya udah. It's a learning process. Manage your expectation yang kedua. Karena apa yang ukuran yang kamu ukurkan kepada orang lain belum tentu apa yang orang lain ukurkan kepada kamu. So manage your expectation. Bisa jadi ekspektasi kamu terlalu tinggi, tapi mereka yang biasa-biasa aja. Nah, dua hal penting ini dari beberapa hal yang mungkin ke depan saya akan share lagi lebih banyak. Tapi dua hal penting ini aja yang harus diperhatikan. Selesai dengan diri Anda. Artinya, nggak usah terlalu baper dengan apa yang dipikirkan. Karena mungkin orang nggak mikirin itu. Yang kedua, manage your expectation. Artinya, standar yang kamu ukurkan kepada diri kamu belum tentu menjadi standar mereka yang mereka ukurkan kepada. Jadi santai aja, nggak usah baper. Okay. Just plan your first impression, build your personal branding, kan? Build it in a strong rock. Artinya bangun di atas sesuatu yang kuat. Bangun di atas sesuatu yang kuat. Apa jangkarnya? Gitu ya. Kalau badai mau setinggi apapun, gitu ya. Kalau ada satu jangkar yang masuk, gitu ya, di bawah laut, gitu ya. Maka mau diombang-ambing kiri kanan atas bawah segala macam, nggak akan terbalik. Nah, kapal laut yang terbalik itu adalah kapal yang sedang berjalan. Artinya apa? Ketika ada badai, ketika ada tekanan, ketika ada hal-hal yang tidak enak terhadap diri kita, pastikan kamu punya jangkar yang kuat. Pastikan kamu punya identitas yang kuat. Please make sure you, bentar ya, that you have a good identity. Satu identitas yang kuat. Satu jangkar yang kuat. Untuk membangun personal branding kamu, dan pada akhirnya akan meninggalkan kesan yang tertinggal, yang impresif, sufficiently unique impression. Udah, segitu aja hari ini. Thank you for watching, thank you for coming to the club. Tentu aja masih dibuka terus setiap hari Rabu jam 7 sampai jam 8 malam. Dan ya, selama beberapa waktu ke depan, selama belum ada orang yang ikutan, ya, bahkan sampai saat ini kayaknya belum ada yang ikutan, but it's okay. Saya juga belajar untuk membangun ini dengan konsisten. Okay, I'm gonna see you next time. Don't forget to admit yourself and attend the club. All right, I'm gonna see you next time. Bye bye.